Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu bagi kehidupan kami. Ya Bapa, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sehat, salam Philadelphia bagi kita sekalian. Kiranya berkat Tuhan turun atas kita, dan tidak terasa kita sudah ada di bulan Maret ini, di mana bulan Maret merupakan ulang tahun dari si pengganggu corona itu, dan hampir 1 tahun ini, tepatnya di bulan Maret ini juga, di akhir Maret kita tidak dapat melakukan ibadah secara tatap muka seperti waktu-waktu yang sudah. Tetapi puji Tuhan, sekalipun dalam jangka waktu yang lama, kita masih tetap diberikan anugerah untuk dapat beribadah melalui keluarga-keluarga kita, dan saya berharap itu adalah sebuah kedewasaan bagi kita sebagai orang-orang yang ingin berkenan kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu renungan sekaligus juga acara rutin yang kita lakukan, yaitu perjamuan kudus. Saya akan ambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 8. 2 Timotius 1 ayat 8 dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, tema yang saya akan berikan adalah malu. Kita tahu sekarang ini banyak orang yang tidak tahu malu. Ya, di kalangan dunia banyak orang yang tidak tahu malu dengan berbagai cara usaha yang dia lakukan demi kepentingan pribadi. Bahkan juga bisa merambah sampai kepada
jemaat bahkan hamba-hamba Tuhan yang tidak lagi punya rasa malu. Kenapa? Karena masih ada pelanggaran-pelanggaran dalam perselingkuhan, perzinahan, perbuatan dosa, dan lain sebagainya yang Tuhan tidak inginkan untuk dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, mari kita akan melihat seperti apa orang yang tidak tahu malu itu. Ya, paling tidak kita kenal, yaitu adalah bahwa seseorang yang sebenarnya diberi tanggung jawab tetapi tidak melakukannya, atau diberikan tanggung jawab tetapi dia hidup untuk dirinya sendiri, kepentingan diri sendiri. Atau yang lebih simpel lagi adalah tanggung jawab dan hak. Banyak orang yang hanya ingin menuntut haknya sebagai anak Tuhan. Bahkan ada yang sampai memaksa Tuhan untuk bisa Tuhan lakukan sesuatu terhadap dirinya. Jadi poin yang pertama adalah orang yang tidak tahu malu itu adalah orang yang tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai anak Tuhan. Nah, ini menjadi perenungan kita bersama. Apakah kita hanya menuntut hak kita sebagai anak Tuhan yang ingin selalu dilindungi, ingin selalu diberkati, ingin selalu yang terbaik dari Tuhan, sementara kewajiban kita sebagai miliknya, sebagai anak-anak Tuhan, seperti apa kewajiban kita? Bukan hanya hak kita yang kita tuntut, kewajiban kita untuk bergereja, kewajiban kita untuk melakukan firman, kewajiban kita untuk mengembalikan apa yang Tuhan punya. Apakah itu kita sudah lakukan? Atau kita dengan berbagai macam alasan-alasan yang kita kemukakan karena keinginan kita sendiri. Orang yang hanya menuntut haknya dan tidak mau menjalankan kewajibannya adalah orang yang saya katakan kategorinya adalah orang yang tidak tahu malu. Yang kedua, orang yang tidak tahu malu itu adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus, berharap kepada Yesus, tetapi justru tidak sebenarnya berharap kepada Yesus. Harapannya adalah kepada manusia yang kelihatan. Nah, ini juga adalah orang yang tidak tahu malu. Bukankah Yeremia katakan bahwa diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan, berharap kepada kekuatannya Tuhan. Tetapi maaf kata, Yeremia juga katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, kepada siapa yang kita andalkan? Kalau kita ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, maka yang menjadi andalan kita yang utama adalah Tuhan. Bukan berarti bahwa kita tidak juga mengabaikan sesama kita atau orang lain, tetapi tujuan utama, andalan kita yang utama adalah Tuhan yang telah memiliki hidup kita. Jadi orang yang tidak tahu malu adalah orang yang masih mengandalkan manusia. Sementara kita sebagai orang percaya kepada Tuhan adalah orang yang hidup oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Adapun orang lain yang dipakai oleh Tuhan itu adalah bagian dari cara Tuhan bagi setiap hidup kita. Tetapi bukan tujuan utamanya kepada manusia, karena tujuan utama kita adalah kepada Tuhan. Yang ketiga, orang yang tidak tahu malu itu adalah orang yang sudah percaya tetapi masih hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa. Nah, dosa ini kita bisa jabarkan bukan hanya ketika dia berzina, ketika dia membunuh, tapi ada begitu banyak dosa. Karena dosa itu adalah orang yang tidak melakukan firman, yang tidak sampai kepada sasaran firman Tuhan dalam dirinya. Apakah kita sudah sempurna? Belum. Kita semua dalam rangka belajar untuk hidup kita sesuai dengan firman. Tetapi terkadang orang
sudah mengerti dan tidak ada usaha untuk bisa bangkit dan tetap hidup dalam dosa. Sementara yang melekat dalam dirinya adalah orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, tapi hidup dalam dosa. Ini orang yang tidak tahu malu. Bukankah Paulus katakan kita ini jadi suratan yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang? Apa yang kita lakukan dalam tindakan, perbuatan, dalam tutur kata kita, itu dapat dibaca, dilihat oleh orang lain. Jadi orang yang tidak tahu malu adalah orang percaya tetapi masih tetap hidup dalam dosa. Nah, yang berikut, orang yang tidak tahu malu itu adalah orang yang sebenarnya punya kemampuan untuk melakukan sesuatu atau melayani Tuhan, tetapi enggan untuk melayani Tuhan dengan baik. Ya, kembali lagi karena kepentingan diri sendiri yang lebih diutamakan. Nah, untuk itulah maka Paulus dalam suratan Timotius ini, dia menyampaikan kepada setiap orang percaya, bukan hanya secara pribadi kepada Timotius tentunya, tetapi kepada semua orang percaya. Dia katakan dalam ayat 8 ini, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, ya, dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena Yesus. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan, tentang Yesus dalam hidup kita. Bahkan di dalam Roma pasal 1, dia katakan di sana bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sehingga tidak ada alasan untuk kita malu bersaksi tentang Yesus melalui hidup kita. Apapun keadaan kita, mari kita tampil sebagai orang yang bisa bersaksi tentang Yesus dalam diri kita. Lalu kemudian dia katakan, jangan juga malu karena Paulus atau pimpinan rohani yang sedang terpenjara, bukan karena melakukan kejahatan lalu dia terpenjara, tetapi karena Yesus, maka dia terpenjara. Bahkan Paulus dia anjurkan untuk bisa mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Paulus. Dalam hal apa? Bersaksi tentang Yesus. Tidak malu bersaksi tentang Yesus, apapun resikonya. Ini adalah satu keadaan yang tidak mudah, tetapi kita semua belajar untuk masalah itu. Lalu kemudian kita lihat dalam ayat 12 dari 2 Timotius 1 ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Sekali lagi, Paulus tidak malu karena melakukan firman, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini luar biasa. Kenapa Paulus tidak malu? Karena dia tahu kepada siapa yang dia percaya, kepada siapa yang dia bersaksi. Bukan bersaksi untuk dirinya, bersaksi tentang Yesus, karya Yesus dalam dirinya yang disaksikan kepada orang lain. Dan dia katakan bahwa, dan aku yakin bahwa dia, yaitu Yesus, berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, apa yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita. Itu sebabnya poin pertama tadi, masalah hak dan kewajiban. Haknya Tuhan untuk menolong kita, memelihara kita, tapi kewajiban kita untuk melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan bagi kita semua. Lalu kita akan melihat lagi di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16.
Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam Kristus Yesus. Kalaupun mengalami penderitaan oleh karena nama Yesus, bukan karena kesalahan sendiri, bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh kita, maka Petrus juga katakan, jika ia menderita sebagai orang Kristen karena melakukan firman, maka jangan ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Ini adalah pengalaman Paulus. Dia di penjara, dia dapat memuliakan Tuhan. Dia dipasung, tetapi tidak membatasi dia untuk memuliakan Tuhan. Dan kemudian Tuhan itu yang punya kuasa untuk membebaskan, bahkan menyatakan kemuliaannya dalam keadaan Paulus dan Silas yang kala itu di penjara. Nah, itu sebabnya saya mengajak jemaat Philadelphia Sleman, mari kita merenungkan, apakah selama ini kita orang-orang yang tidak malu karena Tuhan, atau kepada akhirnya orang-orang yang tidak tahu malu, seperti yang saya sudah uraikan di atas. Tetapi menjadi doa saya, semua jemaat Philadelphia Sleman adalah orang-orang yang tegar, orang-orang yang kuat, walaupun mungkin bagaikan terpenjara oleh karena keadaan situasi yang sedang kita alami. Tetapi hati kita berkobar-kobar, keyakinan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu yang akan dimuliakan melalui hidup kita, yang tetap percaya, berharap kepada Dia. Tuhan memberkati kita, dan kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Amin. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Baik, mari kita sama-sama masuk dalam perjamuan Tuhan di minggu awal dari bulan Maret ini. Kita sama-sama tundukkan kepala berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan bagi kami. Pada saat ini kami akan bersama-sama masuk dalam perjamuan Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, dan layakkan kami untuk menerima perjamuan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat roti yang adalah tubuh Yesus dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, dan dengan iman kami makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang telah rela tubuhmu terpecah-pecah bagaikan roti, darahmu tercurah untuk menghapus setiap salah dan dosa kami, sehingga kami dilayakkan kepada Tuhan. Itu sebabnya kami bersama-sama minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa dan doa berkat. Terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk persekutuan kami dengan Tuhan melalui ibadah online ini. Tuhan melawat setiap umat-Mu, jemaat-Mu khususnya yang ada di Philadelphia Sleman. Berkatilah hidup mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang dalam pemulihan ataupun sakit, Tuhan kiranya lawat, jamah, dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam pergumulan masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan selalu ada cara untuk menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dan juga bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan kiranya memberkati, pulihkanlah keadaan bangsa kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya terimalah kiranya berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.